صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله. أما بعد. Terus keterangan sebelumnya tentang hadis nomor 44. Hadis inna Jibril kana yu'aridu bil Qur'an kulla sanatin marrah wa innahu 'aradani al-'ama marratain wa inni la ara al-ajala illa qad iqtarab fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki. Itu dalil insyaallah. Nabi tahu ajalnya sudah dekat itu ketika di mu'aradah mudarasah Quran sama malaikat Jibril. Ini juga dalil orang kalau di akhir hayatnya harus memperbanyak amal soleh. Juga dalil amal soleh yang paling baik buat orang yang dekat ajalnya itu Quran. Soalnya Nabi ketika ajalnya sudah dekat, itu dipilih ke kesibukan buat Nabi mudarasah Quran sampai 2 kali setahun. Makanya ketika sudah merasa ajalnya sudah dekat, sibuk sama Quran, niru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak usah ngenteni ajalnya dekat, mau selesai enom terus santai-santai ya enggak. Tetap ketika enom, apalagi mumpung sik kuat, mumpung sik bisa penglihatannya bisa jelas, sik kuat, masih tenaganya kuat, itu diperbanyak. Soalnya afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mimpi, ra'aitu rabbal izzah, saya bermimpi melihat Allah. Ra'aitu rabbal izzati fil manam, saya bermimpi melihat Allah. Faqultu ya Rabb bima qarraba ilaika al-mutaqarribuna ilaika. Ya Allah, dengan sebab apa yang paling kau suka? Orang-orang yang mendekatimu itu mereka mendekati kau dengan cara yang paling kau suka. Itu cara apa? Bikalami ya Ahmad, dengan kalamku ya Ahmad. Ya Rabbi fahmin au bi ghairi fahmin. Ya Allah, dengan baca Quran itu kalau dia itu bacanya sambil faham atau sambil tidak faham, bifahmin au bi ghairi fahmin, baik dia faham atau enggak faham, pokok baca Quran paling tak sukai kata Allah. Tapi ketika baca Quran kita itu ada thariqah 3, kemarin sempat kita bahas. Ada thariqah 3, thariqah tartil 4 sih, ada sekalian buat tajwid atau buat ngajar. Thariqah yang pertama itu thariqah tahqiq. Tahqiq itu buat orang yang ngajari Al-Quran atau mungkin dia sendiri belajar Al-Quran. Cara tahqiq itu cara yang dia itu ya menyatakan ilmu tajwidnya betul-betul dari makhraj, dari mad, dari semua hak-hak huruf, semuanya dikasih. Itu cara tahqiq. Cara tahqiq itu ya berarti ya sangat pelan. Kita ketika ngajari anak-anak itu cara tahqiq. A'udzu billahi minasy cara tahqiq. Cara yang kedua tartil. Tartil itu cara yang ngajine lebih cepat ketimbang tahqiq. Cuma cepet-cepetnya itu masih sangat memenuhi, ya semuanya itu memenuhi ya. Istilah kata bacanya itu pelan, istilah kata gitu.
Soalnya nanti empat-empatnya itu syaratnya itu semuanya tajwid main semua, tetap mat main semua. Tapi kalau tartil itu pelan. Bismillahirrahmanirrahim itu tartil. Ada cara yang lebih cepat ketimbang tartil. Tadwir ini lebih cepat lagi, tapi masih bisa disemak sama orang dan jelas ketika dia disemak. Contohnya lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadwir lebih cepat ketimbang bismillahirrahmanirrahim. Itu tartil. Ada hadr. Baca Quran tariqah hadr atau cepat. Ini cepat tapi masih semuanya tajwid, semuanya mat, semuanya dikasihkan hak-haknya. Tapi cepat. Ini sebenarnya orang mau nyemak, dia itu bisa disemak, cuman harus fokus. Soalnya ini bacanya cepat. Tapi tetap hadir ini boleh, cuma hadir ini boleh-boleh tetap harus tajwid main semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Matnya itu beda sama matnya tadwir. Matnya tadwir beda sama matnya tartil. Matnya tartil beda sama matnya tahqiq, tambah jelas. Tapi nek sing semua tartil, tahqiq semuanya mutlak tajwid harus main. Kemudian mumpung masih muda, biasake kita itu akrab sama Quran, biasake dadi wirid khatam entah berapa waktu sekali. Kita niatke mulai sekarang, mumpung Ramadan Nabi ketika Ramadan mu'aradatul Quran, kita niatkan mulai sekarang. Jadikan itu wirid. Entah sing mampu 40 hari khatam sekali, bismillah. Entah sebulan sekali, bismillah. Entah setengah bulan sekali, 10 hari sekali khatam, 3 juz per hari. Entah seminggu khatam sekali, Masya Allah. Entah 3 hari khatam sekali, Masya Allah. Jangan kurang dari 3 hari khatam sekali. Soalnya biasanya tidak tadabbur. Sutino hatam, biasanya enggak tadabbur. Nah itu Imam Syafi'i kok hatam sehari. Imam Syafi'i itu dibukakan khusus dari Gusti Allah, punya pemahaman meskipun cepat. Itu kelas khusus, orang khusus, aturan khusus. Kita orang umum, main aturan-aturan umum. Ya 10 hari hatam sekali atau sebulan hatam sekali. Itu kita niatke mulai Ramadan sekarang. Mulai sekarang niatke. Dibuat iku wirid. Nanti semisal kita kok sudah biasa, kok kita itu nanti kroso ajal kita itu sudah dekat, itu kita tambah. Kayak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau ajal dekat, itu mu'aradah sama Jibril sampai 2 kali alias lebih banyak. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga baban ada satu pintu. Yuqalu, dinamakan lahu buat pintu itu ar-rayyanu, pintu ar-rayyan. Yadkhulu, akan masuk minhu dari ar-rayyan as-saimuna, orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang puasa. As-saimuna, orang-orang yang puasa. Yaumal qiyamati, ketika nanti hari kiamat. Yakni puasanya ya ketika di dunia dia, masuk ya ketika nanti yaumil kiamat.
La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. La yadkhulu tidak akan bisa masuk minhu dari ar-rayyan ahadun seorang pun ghairuhum selain as-shaimun. Yuqalu akan ditanyakan ainas shaimun, mana orang-orang yang puasa? Fayaqumuna, maka as-shaimun akan berdiri, badannya dipanggil. La yadkhulu tidak akan masuk minhu dari ar-rayyan ghairuhum ya. Itu ghairuhum, ra'yu dilingkari betul dhammah ghairuhum selainnya as-shaimun. Fa idza dakhalu, maka ketika mereka masuk, ya ini sudah masuk dari ar-rayyan, sudah enggak ada lagi as-shaimun yang ketinggalan, maka ditutup, dikunci itu pintu. Falam yadkhul, maka tidak akan masuk minhu dari ar-rayyan ahadun seorang pun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebentar. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Sa'al bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna fil jannati baban, di dalam surga, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu. Jadi surga itu kita umpamakan rumah atau misal umpamakan negeri, atau misal kita umpamakan negeri itu punya benteng, pagar. Kalau benteng istilah kata pagar, itu ada jalan masuk, itulah pintu ke surga. Kemarin hadis sebelumnya baina di antara dua pintu surga itu innama baina misra'il abwabil jannah ma baina Makkah wa Himyar. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Di antara jarak dua pintu itu seperti jarak Mekah sama Busra. Dalam riwayat lain Mekah sampai Hajar. Ada pintu surga itu jumlahnya 8. Jumlahnya itu 8. Lebih banyak ketimbang pintu neraka. Kalau neraka cuma 7. Kalau pintu surga itu ada 8. Nanti orang itu ditunjukke pintune dia itu masuk surga dari arah mana, itu sesuai amalnya sendiri-sendiri. Ada babus sholat, ahli sholat itu dia ditunjukke dari sana. Babul jihad, ahli jihad, masya Allah, Khalid bin Walid, masya Allah, itu ahli jihad, semua ahli jihad itu dari bab jihad. Dia dikasih ilham sesuai amal soleh. Ada bab al-yamin, itu orang-orang soleh. Ada bab al-walidain, itu bab orang-orang yang ahli birrul walidain, Uwais al-Qarni, masya Allah. Ada bab syafa'ah, orang-orang ahli syafa'ah. Ada bab termasuk salah satunya itu babur rayyan. Ada bab ar-rayyan namanya. Itu orang-orang ahli siam itu dimasukkan di bab dari bab ar-rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Itu
dari pintu yang namanya Ar-Rayyan. Pintu yang ini khusus, namanya itu Ar-Rayyan. Semua pintu ya khusus. Kalau Ar-Rayyan itu dari lafaz mustaq dari lafaz Ar-Rayy, artinya itu seger. Nisbate orang yang baru minum minuman yang seger, tenggorokannya itu seger. Itulah Ar-Rayy. Ar-Rayyan itu maknanya seger, betul-betul seger. Itu hanya khusus buat orang yang ahli siam yang boleh masuk. Al-jaza min jinsil amal, itu dari pintu surga seketok, dari pintu surga saja kelihatan bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan itu dari sejenis amalannya masing-masing. Ahli puasa itu berarti dia itu ridho, dia itu kering, garing, haus, lapar, ya pintunya surga, pintu belum dalamnya ya, nikmat-nikmat balasan dalam surga, pintunya apa ya? Seger. Artinya yang masuk dari situ dia itu nggak akan kehausan dalam keadaan seger dia. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang akan masuk di dalamnya dari Ar-Rayyan hanya orang-orang ahli siam. Ahli siam yang tidak batal, yang tidak batal puasane maupun tidak batal pahalane. Kalau tidak batal pasane, ya puasane batal, mesti pahalane ya batal. Tapi kalau kadang puasane tidak batal, tapi pahalane batal, artinya dia itu puasane itu dari segi fikih sah, terus dihitung dan gak usah qadha. Cuma dia itu di akhirat gak usah nunggu-nunggu mana puasaku ya Allah, mana puasa gak kosong, pahalanya nggak ada. Tapi secara fikih dia itu nggak tulis qadha, istilahnya gitu. Sudah sah, tapi dari segi pahala nggak usah ngarep-ngarep, seakan-akan dia nggak kosong, saking nggak ada pahalanya. Ya itu ketika orangnya zahire puasa, tapi dia itu batal ke ganjarane puasa. Dia ghibah ketika puasa, namimah ketika puasa, al-kidib bohong ketika puasa, dia itu an-nazar ila al-haram, melihat yang haram, atau an-nazar ilal halal bisyahwatin, atau dia melihat yang halal dilihat tapi dengan syahwat, istrinya sendiri kan halal, tapi dengan syahwat itu bisa meruntuhkan, bisa batalkan. Soalnya puasa itu memang imsak anil lezat, semua yang dianggap lezat itu memang ditahan meskipun halal. Minyak wangi halal, tapi ketika puasa, namanya puasa ya jangan dulu. Kemudian ketika puasa itu juga membatalkan pahalanya puasa itu al-qauluz zur atau al-qaulul fujur, bicara yang buruk, atau al-fi'lul fujur, atau berbuat buruk atau jahat. Ya semuanya membatalkan pahalanya puasa. Kalau membatalkan puasa nih, dia makan, minum, misal, yes, gak usah ngarep-ngarep pahalane, posone hatta posone harus dia qadha. Lah itu orang-orang yang ahli masuk pintu dari Ar-Rayyan, itu orang yang gak batal puasane, artinya gak batal dari segi fikihnya, gak batal. Dia dari segi pahalane juga gak batal. Dia jogo betul-betul omongane, juga jogo matane, gak punya omongan jahat, dia itu jogo. Itu yang dinamakan as-shaimun. Yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shaimun sing bakal nanti masuk dari Ar-Rayyan. Yaumal qiyamah, ketika masuk itu nanti yaumil qiyamah, badane hisab, badane sirat. Itu ketika dia sudah diizinkan masuk surga, itu dia diarahkan dari Ar-Rayyan.
Kita itu termasuk ahli siam apa enggak? Ya itu. Ada ulama yang mengatakan ini as-shaimun sing dimaksud ini ahli masuk dari babur rayyan. Ini yang ada yang mengatakan mereka memang ahli siam Ramadan dan juga banyak puasa nawafil. Ada yang mengatakan gitu. Cuma ada yang mengatakan orang yang menjaga Ramadan dengan semua adab-adabnya mudah-mudahan masuk mutlake as-shaimuna, ahli orang-orang yang ahli puasa. Soalnya yang wajib itu sudah cukup dinamakan as-shaimun, pokok wajib itu lunas. Meskipun dia itu nggak memperbanyak yang sunnah-sunnah, ya itu Ramadan dah. Yaumal qiyamah. Tapi memang ikilah fadilah ibadah yang satu iki yaitu ibadah siam, ikilah fadilah. Memang apa istilah kata ra'sur riyadhah, pimpinannya riyadhah itu siam. Orang kepengin riyadhah. Riyadhah piye carane riyadhah? Yes, memang siam. Tapi ketika kita langsung memahami orang riyadhah ini melatih diri, menempa diri. Itu larinya langsung kepahamannya, larinya kemana? Siam, puasa. Enggak kau sampai enggak mandi, oh kok enggak mandi? Mandi yo. Riyadhah itu ya imsak anil mufattirat. Itu siam itu. Dan dulu para sahabat Nabi itu banyak yang melazimi siam, subhanallah. Sahabat Nabi itu soleh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu badane ditinggal wafat Nabi itu melazimi puasa terus-terusan. Dahar. Sayyidina Utsman bin Affan itu juga puasa dahar. Dulu juga Abu Musa al-Asy'ari itu pernah juga dikirim Nabi ketika Sariyah. Dikirim Nabi sampai perang sampai nyabrang ke laut. Ketika di tengah-tengah perahu itu, di tengah lautan, itu ada hatif. Ya ahlas safinah, ya ahlas safinah, ala akhbirakum bima qad qadallahu. Hatif itu ada suara di tengah laut. Hatif itu suara tanpa ruko. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan jin. Akhirnya di tengah laut itu Abu Musa sama ahli perahu itu dengar suara ya ahlas safinah ala akhbirukum bima qad qadallahu ala ibadih. Ya ahli kapal, tahu enggak apa yang sudah Allah putuskan, tetapkan buat hamba-hambanya? Langsung diam semua. Abu Musa al-Asy'ari, semua ahli kapal diam. Suara. Jika diam, ditunggu. Suaranya ngulangi lagi ya ahlas safinah ala akhbirakum bima qad qadallahu ala ibadih. Diam semua. Akhirnya ditunggu ya ahlas safinah ala akhbirakum bima qad qadallahu ala ibadih. Abu Musa sing jawab qad sami'na in tukhbir fa akhbir. Kami sudah dengar kalau kau ingin ngasih kabar, ayo kasih kabar. Apa yang Allah putuskan? Innallaha qad qadha ala ibadihi man jawwa'a nafsahu fit dunya. Allah sudah menetapkan buat hamba-hamba siapa yang membuat lapar dirinya di dunia, Allah tidak akan membuat lapar di yaumil qiyamah. Akhirnya hilang itu suara. Katanya dengar suara itu Abu Musa al-Asy'ari itu senang puasa. Ada dulu Ummu Aiman ketika hijrah dari Mekah sampai Madinah sendirian, perempuan, Masya Allah, Mekah Madinah padang pasir zaman kuno, kono warung. Ikut di padang pasir sendirian sampai mau pingsan, sampai mau ambruk, saking kelelahannya, saking kehausannya, panas. Tengah-tengah mau ambruk ada suara dari atasnya. Ternyata ditoleh di ke atas ada tali, ada timbuk dari langit. Krek.
sampai depannya Ummu Aiman. Ketika di depannya isinya air, diminum sampai habis. Kata Ummu Aiman, gak tanya minum itu air, gak pernah lagi merasa haus selama-lamanya. Sampai-sampai Ummu Aiman kadang buat sahabat lainnya heran. Ketika hari panas, beliau malah milih hari itu buat puasa. Sampai lainnya itu heran. Kata Ummu Aiman, gak pernah saya kehausan badane dulu ketika hijrah. Itu sendirian, itu ada air dari langit. Hasil memang siam ini fadilahnya itu besar, siam. Dan itu fadilah siam itu juga diwajibkan sama Allah buat semua umat. Semua umat, enggak cuma umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Buahe itu tahqiqut taqwa. Buahe siam itu menyatakan ketakwaan. Kita nih gak ada siam, kita nggak ada bisa menyatakan takwanya kita belum tahu. Kita sendiri, bukan orang lain. Nggak perlu orang lain kita nyatake orang lain biar tahu kita, nggak perlu. Kita sendiri nyatake kita itu takwa apa enggak. Nek nggak ada siam itu bingung. Haus, panas, dehidrasi, masya Allah, nggak ada orang, ada air. Kira-kira kita itu minum orang, kok masih gak minum? Alhamdulillah ya Allah, saya masih takwa sama Kau ya Allah. Semuanya ini tak tinggal karena Kau ya Allah. Kok kita bisa tahqiq takwa itu ketika siang. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk dari pintu Ar-Rayyan selainnya as-shaimun, khusus mereka. Yuqalu ayna as-shaimuna, akan dipanggil nanti, dipanggil yang manggil Gusti Allah mungkin, atau yang manggil itu para malaikat. Itu dipanggil mana orang-orang yang siam. Fayaqumuna, ahli siam, as-shaimun akan berdiri. La yadkhulu minhu ghairahum, tidak ada yang masuk dari Ar-Rayyan selain mereka. Betul-betul khusus diulangi Nabi kalimatnya, menunjukkan taukid kuat. Betul-betul mereka kok. Berarti kok artinya khusus. Artinya khusus itu terhormat. Fa idza dakhalu ughliqa, ketika mereka masuk sudah selesai, tidak ada yang carry, ditutup semua. Falam yadkhul minhu ahad, dan tidak ada yang masuk dari Ar-Rayyan seorang pun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, kita itu bisa nggak dibukakan buat kita pintu Ar-Rayyan ini? Bisa nggak? Kira-kira. Nah, kita ahli siam apa enggak? Ya, kalau ahli memperbanyak siam kelihatannya enggak. Nah, kita langsung aja. Tapi dibukake tetap. Saya kepingin tetap dibukake meskipun saya bukan ahli puasa. Mungkin apa enggak? Ada hadis lain. Ma min mu'minin asbaghal wudu', ma min mu'minin yatawadda fa asbaghal wudu'a. Tidak ada seorang mukmin yang wudu sampai sempurna wudunya. Adab-adab sunnah-sunnah sempurna. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Katanya wudu lengkap, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Masih kotor, wa ja'alni min ibadikas salihin, enggak ada. Itu hadisnya. Jadi kita tambahi sangat banyak tambahannya dari ulama, banyak. Tetap sunnah, doa luas. Itu pahalanya dibukakan buat dia 8 pintu surga. 8-8-nya dibukakan. Yadkhulu min ayyiha sya', dia boleh dari yang mana saja dia mau, boleh. Kita dibukakan juga salah satu pintu 8 itu Ar-Rayyan. Ketika kita wudu, sempurna itu wudu, kemudian kita doa, itu dibukakan 8 pintu surga, termasuk Rayyan, dibukakan buat kita. Uftahu lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan buat orang itu.
bisa. Meskipun kita nggak ahli siam, sing sunnah siam yang ahli siam artinya puasa-puasa sing masya Allah, cuma paling Ramadan tok masih bisa mungkin dibuka buat kita. Tapi kata Nabi bertentangan nggak? La yadkhulu minhu ghairahu. Dia nggak akan masuk dari ar-rayyan kecuali hanya mereka. Nggak bertentangan. Soalnya ketika ini kalimat yang digunakan Nabi la yadkhulu minhu ghairuhu. Yang masuk pintu rayyan hanya ahli as-shaimun, selain as-shaimun tidak akan bisa. Orang yang wudu kata Nabi tuftahu lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha syaa, dia akan dibukakan boleh masuk dari mana saja dia pilih. Kalau yang ahli yang wudunya sempurna itu termasuk as-shaimun jelas. Tapi kalau yang wudunya sempurna itu bukan termasuk as-shaimun, dia dibukake, dimanggake masuk dari yang mana saja termasuk ar-rayyan, dibukake dimanggake juga masuk dari ar-rayyan. Tapi kalau dia bukan ahli siam, dia akan dikasih ilham seneng milih pintu yang selain ar-rayyan. Walhasil nggak ada yang masuk ar-rayyan kecuali hanya as-shaimun. Ada juga hadis ayyuma imra'atin sallat khamsaha wa sama syahraha wa hasana farjaha wa zawjuha anha radin illa qila laha udkhuli min abwabil jannah syi'ti atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Manapun seorang perempuan yang dia itu jaga salat 5 waktu nih, Ramadan dia itu dijaga 30 hari, hitungannya dijaga. Kalau haid ya tetap diqadha, dijaga sempurna. Kalau dia itu farjinya juga dijaga, auratnya ditutup, dia juga menjaga kehormatan dia. Dia punya suami kok ridho sama dia, itu dia akan dikatakan buat perempuan ini masuklah dari pintu surga terserah yang manapun. Sama kalau iki istri ini juga ahli siam, juga termasuk ar-rayyan dibuka, boleh masuk dari situ. Tapi kalau dia bukan ahli siam tetap dibuka, tapi si istri ini akan dikasih ilham milih pintu yang selainnya ar-rayyan. Walhasil la yadkhulu minhu ghairuhu, tidak akan masuk selainnya as-shaimun. Tapi kan dibuka tapi kan dimanggake, nggak bertentangan semua. Termasuk yang dibuka buat mereka semuanya itu termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu dibukakan semua buat beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda ada pintu surga, semuanya itu yang akan masuk sesuai amalannya masing-masing. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tanya, ya Rasulullah, ada enggak seorang hamba yang dibukakan buat dia semua pintu dan boleh masuk dari semuanya karena amalannya semuanya dia punya? Ada, dan saya harap kau termasuk orang itu ya Abu Bakar, kata Nabi. Ahli jihad, ahli siyam, ahli sedekah, ahli birrul walidain, ahli masyaallah. Itu fadilah siyam. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna qadra haudi, sesungguhnya kadar atau ukurannya, sesungguhnya ukurannya telagaku, telogu, danau, mata air yang sangat luas, itu haud. Kama baina Ailata wa San'a minal Yamani, kama seperti jarak baina Ailata antara kota Ailah wa San'a minal Yamani, dan San'a dari negeri Yaman. Wa inna fihi, dan sesungguhnya di dalam haudi minal abaribi, ada gelas-gelas ka'adati nujumis samai, seperti jumlahnya bintang di langit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ailatu baldatun baina Misra wa Syami, Ailah itu satu negeri, kota yakni antara Mesir dan Syam.
fi haditsi an Anas radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, inna qadra haudi, sesungguhnya kadar atau ukurane atau luase telagaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya haud. Haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di yaumil qiyamah. Bahkan para ulama itu ada dua haud yang dipunyai Nabi. Kita termasuk harus iman bahwa haud itu wujud di yaumil qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya haud, kita harus iman. Namanya haud yang dikasihkan Nabi Al-Kautsar. Para ulama itu mengatakan, disebutkan di kitab Tadhkiratul Qurtubi, para ulama itu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya haud itu dua, punya telaga itu dua. Yang satu itu di al-ard yang apa? Al-ardul badil apa? Gentine bumi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, di mahsyar. Yang satu di mahsyar. Itu haud yang pertama. Yang satu itu di mahsyar. Yang kedua itu pada sirat. Setelah di sirat. Itu haud Nabi semua. Kata ulama disebut di situ Tadhkiratul Qurtubi, dua-duanya itulah yang disebut Al-Kautsar. Dua-duanya itu namanya Al-Kautsar. Yang pertama itu di mahsyar, soalnya nanti manusia itu ketika dibangkitkan dari kubur, itu mereka sangat kehausan. Makanya mereka dikasih rahmat sama Allah, mereka itu dikasih minum dari haud. Soalnya ketika dibangkitkan dari mati mereka kehausan, akhirnya dikasih rahmah sama Gusti Allah, dikasih minum dari haud. Tapi nggak semua bisa minum, nggak semua diizinkan minum. Terus badannya mereka itu minum atau yang diizinkan minum. Nisbatnya nggak diizinkan minum, ya mereka nggak diizinkan minum. Mereka ada proses, masya Allah. Mereka itu ada mizan, ada al-ard, apa? Ditanyain, diingatkan nikmat-nikmat, kemudian diusut dari nikmat itu kok buat apa, buat mensyukuri. Itu semuanya proses banyak. Akhirnya sirat, salah satu proses itu sirat. Setelah sirat itu ada yang nggak selamat banyak, ada yang selamat. Yang selamat itu di pada sirat ada telaga lagi. Sebelum masuk surga itu pada sirat ada telaga lagi. Itu telaga Nabi juga yang kedua. Itu minum, soalnya proses-proses itu juga sangat melelahkan, sangat lama. Akhirnya dipersilahkan minum dari haud yang setelahnya di as-sirat. Tapi nggak semua bisa minum di haudnya yang kedua itu. Kisahnya ada ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda punya haud, itu Nabi cerita sama sahabat, saya melihat ada orang-orang, kumpulan orang-orang, mereka itu mendatangi haudku, kata Nabi. Mereka itu tak tunggu, ayo sini, ayo sini. Tapi ketika mereka sudah dekat dari haudku, ada orang di tengah-tengah antara saya dengan mereka. Orang ini mengusir orang-orang rombongan banyak ini. Padahal saya sudah nunggu-nunggu umatku itu. Akhirnya saya ngomong sama orang yang ngusir ini rombongan, itu umatku itu. Orang ini ngomong, kau nggak tahu ya Muhammad apa yang mereka perbaharui dari setelahnya kau. Kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan. Ma yuhditsuna ba'daka,
apa yang mereka perbaharui setelah kau tidak ada, setelah kau wafat. Mereka membuat-buat bid'ah setelah kau tidak ada. Makanya dari hadis itu ahlul bid'ah itu ada ancaman. Artinya itu biar kita itu takut, biar kita itu menjauhi bid'ah, biar kita itu enggak melok-melok ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu ahlul bid'ah yang seperti kita pernah pelajari ketika ada kitab-kitab ahlus sunnah wal jamaah itu nerangke apa itu ahlul bid'ah. Iku ahlul bid'ah. Ada khawarij, ada syiah rafidhah, ada murji'ah, ada mu'tazilah, ada mujassimah, ada batiniyah. Nah, banyak. Liberal termasuk liberal, hati-hati ya, liberal. Itu semuanya ahlul bid'ah. Kita itu biar takut sama Allah. Itu orang-orang sing mau sampai di hautnya Nabi diusir sama orang. Mereka umat itu nggak tahu ini orang memperbaharui setelahnya kau. Orang-orang ahlul bid'ah kita itu sangat hati-hati, sangat jauh. Jangan sampai kita itu masuk. Kemudian ada juga para nabi semua itu punya haud juga, punya telaga juga. Masing-masing nabi punya telaga. Tapi paling luas punyanya Rasulullah SAW. Luasnya telaganya Nabi qadra haudi kama baina Ailat wa San'a minal Yaman. Itu jarak antara kota Ailah. Kota Ailah itu diterangkan baldatun baina Misra wa Syam. Kota antara Mesir dengan Syam. Ada yang mengatakan Ailah itu kalau zaman kuno itu ada Arab itu disebut Hijaz. Arab itu disebut Hijaz. Sekarang ini Saudi termasuk Hijaz, masuk Yordania itu Hijaz dulunya. Sebagian apa luas walhasil. Tabuk itu sekarang ini Yordania itu juga Hijaz. Itu sebelahnya Hijaz itu mulai disebut Syam. Hijaz, sebelahnya Hijaz itu Syam. Sebelahnya Syam sampai sana itu Persia. Kekuasaannya Persia. Ada yang mengatakan Ailah itu pucuke Hijaz, ujungnya Hijaz. Hijaz yang paling ujung. Soalnya setelah Ailah itu sudah bukan Hijaz tapi Syam. Ada yang mengatakan gitu. Itu mulai Ailah wa San'a minal Yaman sampai kota San'a dari negeri Yaman. Jauh berarti Yaman itu Arab paling dekat sama Jawa itu Yaman. Di nisbate Indonesia itu Arab yang paling dekat itu Yaman. Yang paling ujung itu Ailah. Wa inna fihi walhasil kalau ke sana itu jarak yang sangat jauh. Berarti ukuran telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luas. Nisbate satu orang itu dibuat satu shaf, nisbate orang-orang itu dibuat satu shaf sepanjang jarak antara Ailah sampai San'a itu tetap subhanallah berapa miliar lebih misal itu satu shaf itu sangat luas jumlah gelasnya. Wa inna fihi minal abariqi ka'adati nujumis samai. Ada gelas-gelas yang di sini di pinggir-pinggir haud itu sangat banyak jumlahnya. Ka'adati nujumis sama seperti jumlah bintang di langit. Subhanallah, sangat banyak. Dan itu disediakan buat orang-orang semua yang diizinkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man marra bihi syariba. Orang yang melewati haud pasti bisa minum. Wa man syariba minhu la yadma'u ba'dahu abada. Siapa yang minum dari haud tidak akan haus selama-lamanya. Tapi tidak semua yang bisa lewat itu bisa minum itu mutlak. Soalnya artinya yang bisa melewati itu bisa melewati tanpa diusir yani. Soalnya ketika ada yang diusir berarti mereka nggak jadi minum. Yaitu orang-orang yang ahlul bid'ah. Dulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rawinya hadis ini juga. Anas bin Malik itu pernah dalam hadisnya itu mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'ali. Saya pernah minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mensyafaati saya yaumul qiyamah. Pernah saya itu minta syafaat dari Nabi buat saya. Kata Anas itu. Anas itu mulai pesan di dunia, ya Rasulullah, nanti yaumul qiyamah saya itu minta syafaatmu ya. Itu mintanya itu sudah ketika di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ana fa'ilun dzalika insyaallah. Insyaallah saya akan melakukan itu ya Anas. Nanti tak syafaati kau insyaallah. Misal kok kita itu ya langsung santai-santai. Tapi Anas meskipun sudah dititulkan sama Nabi, ana fa'ilun dzalika insyaallah, tak syafaati kau wahai Anas. Tetap Anas itu masya Allah, ibadahnya masya Allah. Akhirnya setelah dijawab Nabi, ana fa'ilun dzalika insyaallah, saya akan syafaatimu ya Anas insyaallah. Anas tanya lagi, aina atlubuka ya Rasulullah, nanti di mana yaumil qiyamah saya dapat mencari kau ya Rasulullah. Saya sudah pesen ini sama kau syafaat, kau sudah mau memberikan ini, tapi nanti kita ketemuannya di mana? Aina atlubuka ya Rasulullah. Kata Nabi, fil mizan, cari saya di mizan. Illam ajiduk, kalau saya enggak menemukan kau ketika di mizan, fis sirat, cari saya di sirat. Illam ajiduk, kalau saya enggak menemukan kau di sirat, fil haud, di dekat haud, dan saya tidak akan meninggalkan 3 tempat ini ya Mas. Pasti di salah satu tempat 3 ini. Kalau enggak di sini, sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa ana faratukum 'alal haud, saya yang mendahului kalian dan menunggu kalian di haud. Jadi nanti ketika kita itu mudah-mudahan ketika kita itu di yaumul qiyamah itu di sirat, itu Nabi itu sudah awal orang yang di situ nunggu memang. Wa ana faratukum 'alal haud. Akhirnya ketika umat datang itu Nabi itu senang, Nabi itu manggake, Nabi itu bangga sama para nabi-nabi lainnya. Soalnya nabi-nabi lainnya juga punya haud masing-masing. Itu Nabi bangga yang mendatangi haudnya Nabi itu paling banyak. Itu umatnya paling banyak. Gelas-gelasnya itu sangat banyak. Haudun Nabi itulah Al-Kautsar. Dua-duanya itu semuanya Al-Kautsar kata para ulama. Ada yang satu itu di mahsyar, setelahnya orang dibangkitkan dari kubur. Setelahnya yang satunya itu setelahnya as-sirat. Dan dua-duanya itulah Al-Kautsar. Keterangan dari Tadhkiratul Qurtubi. Itu juga buat kita itu tambah targhib. Nah, ini namanya targhib. Namanya ini apa istilahnya? Pendorong buat kita tambah iman, pendorong buat kita itu tambah roja, tambah berharap sama Gusti Allah, rahmati Gusti Allah, buat semangat kita itu tambah amal soleh. Kita nanti ya Allah mudah-mudahan kita diizinkan. Itu kan berarti ada tambahan pendorong kita. Nabi punya haud. Itu juga tarhib, ada ancaman buat orang yang melakukan bid'ah. Soalnya yang diusir dari haud itu yang ahdatsu ba'da wafatin Nabi, mengada-ngadakan sesuatu yang baru.
Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa harakatnya keliru falyatabawwa ikuti lingkari fathah di atas hamzah dilingkari falyatabawwa maq'adahu minan nari. Rawahu Bukhari wa Muslim an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna kadhiban sesungguhnya bohong alayya mengatasnamakan aku Nabi laisa kakadzibin tidak seperti bohong ala ahadin mengatasnamakan seorang pun selain saya. Man kadzaba barang siapa bohong alayya menggunakan namaku Nabi muta'ammidan dengan sengaja falyatabawwa maka hendaknya menyiapkan maka adahu tempatnya minan nari dari neraka. Rawahul Bukhari wa Muslim anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis ini disebut para ulama mutawatir. Ya hadis para ulama membuat contoh hadis mutawatir ya hadis ini. Hadis mutawatir itu muntahas sahaba, muntahas sihah, mentok-mentok sahih itu mutawatir. Sahih yang mentok sahih itu mutawatir. Misalkan para ulama itu mengatakan bahwa hadis man kadzaba alayya iki mutawatir diriwayatke masyaallah dari satu tabaqah yaitu tabaqah sahabat. Itu sudah 40 sahabat. Itu dari satu tabaqah yaitu sahabat tok. Sahabat yang meriwayatkan dari satu tabaqah itu 40 sahabat. Di antara 40 ada yang mengatakan bukan 40 tapi 60 sahabi. Ada yang mengatakan 60 lebih sahabi. Masya Allah, hadis mutawatir. Di antara 40 sahabi ada yang mengatakan 60 atau lebih. Di antaranya itu adalah al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Sahabat 10 yang dijamin masuk surga itu juga 10 kompak meriwayatkan ini hadis. Bahwa bahkan ada ulama mengatakan tidak ada hadis yang diriwayatkan kompak oleh 10 al-asyarah al-mubasysyarina bil jannah kecuali hadis ini. Saking masyhure iki hadis, saking dijagane maknane iki hadis, dan saking diterapkene hukume iki hadis. Itu hikmah dari mutawatirnya hadis ini. Saking terkenale iki hadis, saking dijagane iki hadis, dan saking diterapkene maknane atau hukume iki hadis. Tapi yang diriwayatkan dari jalur Bukhari, Muslim, Al-Mughirah bin Syu'bah. Tapi selainnya milih mau Saudara Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, Ali, Rahman bin Auf, bin As, Sa'ad bin Ubadah, macamnya sahabat. 40 sahabat yang meriwayatkan ada semua. Cuma yang dari ini kitab Al-Mughirah bin Syu'bah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna kadziban alayya sesungguhnya bohong menggunakan nama saya Nabi laisa kakadzibin ala ahad
tidak sama seperti bohong atas seorang pun selain saya. Bohong mengatasnamakan nabiku ada ancaman paling berat. Di atas ya ancamannya mutlake bohong. Kalau mutlake bohong itu sudah termasuk kemarin wa innal kidba yahdi ilal fujur wa annal fujur yahdi ilan nar wa annar rajula la yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Bohong itu mengantar kepada fujur. Fujur itu mengantar kepada neraka. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Lagi kalau mutlake kidid itu sudah kayak gitu ancamannya. Pasti arahnya kidid itu adalah jahim atau neraka. Iki kalau bohongnya menggunakan nama Nabi itu lebih fatal, lebih berat ancamannya, lebih berat siksaannya. Tetap neraka, cuman apa istilahnya? Siap-siap istilahnya apa? Kekuatannya, tahu kita istilahnya. Itu lebih dipastikan orang yang bohongnya menggunakan namanya Nabi. Kalau mutlake kizib, mutlake bohong, itu hanya diarah ke wa innal fujur yahdi ilan nar. Orang yang innal kizba yahdi ilal fujur, bohong itu menunjukkan kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, itu hanya menunjukkan, artinya menunjukkan itu mengarahkan jurusannya itu neraka. Tapi kalau dia bohongnya menggunakan Nabi, menggunakan nama Nabi, ya cuma menunjukkan itu pasti neraka. Soalnya kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang bohong menggunakan nama saya, kata Nabi, maka siap-siapkan tempatnya di neraka. Artinya mesti neraka. Makanya ada ulama sampai-sampai yang mengkafirkan orang yang bohong muta'ammidan, sengaja menggunakan nama Nabi. Soalnya ancamannya kayak gini. Ada yang mengkafirkan. Tapi yang masyhur, pendapat yang masyhur, ini ancaman memang pasti neraka, iya, tapi tidak semua yang pasti neraka itu pasti kufur. Soalnya ada orang-orang yang tidak kufur tapi termasuk dia itu ahli neraka, tapi enggak selama-lamanya. Akhirnya bisa keluar. Itu cuma orang yang ada mithqala dzarrah min iman, ya layak fur, orang kafir. Meskipun salah satu dosane itu kidib muta'ammidan 'alan nabi, itu termasuk kabirah, dosa besar, tidak sampai kufur. Tapi kalau dosa besar jelas. Mungkin ulama yang menganggap kufur, mungkin maknanya kalau dia menganggap halal bohong menggunakan nama Nabi dengan sengaja, itu dianggapnya halal, berarti kufur. Soalnya itu maklum bid-darurah minad-din, maklum minad-din bid-darurah, bahwa kizib 'alan nabi itu termasuk haram. Dia menghalal padahal dia itu termasuk otomatis orang Islam ya tahu itu haram, dia mengatakan halal, itu kufur. Seperti orang yang menghalalkan zina, halal, itu kufur. Soalnya maklum minad-din bid-darurah, kalau zina itu haram. Orang yang menghalalkan membunuh orang, halal, nah, itu juga kufur. Soalnya itu maklum minad-din bid-darurah, kalau itu haram. Andaikan dia itu nggak menghalalkan, ya nggak kufur, tapi termasuk kabirah, dosa besar. Makanya hadis Nabi itu mesti dikaji sanadnya. Itu soalnya menjaga dari periwayatan yang nggak betul dari Nabi.
nisbat yang nggak betul kalau itu dinisbatkan sama Nabi. Makanya yang meriwayatkan itu termasuk ahli sanad itu dinilai. Ada ahli sanad itu nama-nama mulai sahabat. Kalau sahabat semuanya itu rawi sahih semuanya. Ini madhab ahli sunnah wal jamaah. Semua sahabat Nabi itu sahih semuanya, adil semuanya. Tapi tabiin, itu lihat-lihat mulai dinilai nama-nama yang sahih, nama-nama yang kelasnya ranking 2, itu ada. Kalau yang namanya ranking kelas 1 itu sahih pun ranking-rankingan. Ada juga yang ranking 2 itu hasan, itu di bawahnya. Itu dinilai sampai macam itu. Kenapa sih? Soalnya buat jaga jangan sampai kita itu sampai kepada kita kabar kata orang-orang ini qala Rasulullah, betul enggak itu qaulu Rasulillah. Nah, siapa yang ngomong? Nah, itu yang ngomong fulan dari fulan. Oh, berarti kita boleh ikut percaya kalau itu adalah qaulu Rasulillah, soalnya sanate sahih. Tapi kalau sanate sahih itu di bawah yang tadi ranking 2 hasan, masih boleh kita iman kalau itu betul-betul qaulu Rasulillah. Boleh juga kita meriwayatkan ke orang-orang. Tapi kalau itu sudah ranking 3 dhaif, boleh kita menisbatkan itu kepada Nabi dengan catatan. Soalnya dhaif itu masih ihtimal. Boleh juga kita mengamalkan dengan catatan. Pertama, kalau itu dhaif, tidak syadidud dhu'fi, tidak sangat dhaif, jangan berani gampang mengatakan qala Rasulullah, jangan gampang-gampang. Syadidud dhu'f, tapi ini semua sekedar dhaif, monggo qala Rasulullah, ihtimal ada kemungkinan ke situ. Diamalke gimana? Lihat-lihat juga. Kalau untuk hujjah hadis dhaif tidak boleh. Hujjah ini artinya untuk menetapkan halal, haram, wajib, haram, itu hujjah maksudnya. Atau menetapkan tentang usuluddin, itu juga hujjah namanya. Kalian mengatakan ini hukumnya haram, dalilnya hadis dhaif. Hadis dhaif kok buat dalil haram? Enggak boleh. Ini wajib ini seperti ini, dalilnya hadis dhaif, enggak boleh. Itu hujjah itu harus hadis hasan atau sahih. Enggak boleh hadis dhaif. Hadis dhaif boleh diamalkan cuma kalau pertama tidak syadidud dhu'f. Yang kedua hanya boleh dipakai diamalkan buat fadhailul a'mal, fadilah amal saleh. Contohnya ketika ada hadis dhaif menceritakan pahalanya orang baca Quran, misal sing pahalanya itu Masya Allah, tapi hadisnya dhaif. Intinya apa? Maknanya biar kita itu tambah senang baca Quran. Pakai aja biar tambah semangat, biar dalam hati kita pasang pakai hadis ini biar kita tambah semangat. Meskipun dhaif tapi artinya mendorong amal soleh. Tapi kalau hadis itu maudhu', hadis itu palsu, nah ini hati-hati. Kok sampai ke kita, dan ini banyak terjadi, dan ini masuk ke ancaman. Hadis kok maudhu' dan sampai ke kita itu jangan ikut menyampaikan ke orang lain. Kok kita itu menyangka ya hadis palsu, apalagi kok yakin. Kok masih kita sebarkan, di-share, masuk itu ke dalam hadis ancaman man kadzaba alayya. Ke hadis masuk tanggal 1 Rajab, siapa yang menyebarkan haram neraka, kira-kira palsu apa sahih? Cuma nyebarkan 1 Rajab kok haram neraka. Sih tanggal 15 Syaban ada lagi kabar. Nanti malam 15 Syaban yang nyebarkan haram neraka. 1 Ramadan
kok nikmat haram neraka. Asik itu. Kok sik di-share itu. Padahal kita nyangka kita mau kok ini mau kok jelas. Mak orang-orang santri yang nggak perlu lama sing masya Allah, santri sing belajar kira-kira sudah bisa menilai kira-kira kayak gini ya apa dah. Kok masih di share masuk loh itu sengaja nggak nyampe share itu muta'ammidan dah. Man kadzaba alayya muta'ammidan itu bahaya. Makanya kadang banyak share-sharean di Facebook, WhatsApp, gak usah latah di share, kecuali kalau ada rujukan kitab-kitab dan itu sahih, monggo. Makanya alhamdulillah untungnya ada ulama-ulama mujtahidin yang ahli tadwin, ahli membukukan kitab-kitab. Contohnya ada Imam Bukhari yang membuat kitab Sahih Bukhari. Alhamdulillah. Ada kitab Imam Muslim membuat Sahih Muslim. Kutubus Sittah itu ada. Alhamdulillah. Akhirnya jasanya mereka, meskipun saya corok dinilai itu jajannya kelas-kelasnya itu wala rawi Sahih gak mungkin, Hasan gak mungkin. Terus orangnya Allah, mas dhaif saja itu dhaif. Tapi begitu saya mengatakan rawahul Bukhari wa Muslim dari mulut saya, tetap sahih atau tetap dhaif? Tetap sahih meskipun dari mulut saya. Soalnya saya menisbatkan delokan ini sahih Bukhari lah. Meskipun yang mengatakan rawimu itu saya. Alhamdulillah, andai kan gak ada kitab sahih Bukhari wala sahih Muslim, tetap periwayatan jalur manual, mungkin gak ada lagi hadis sahih sampai detik ini kecuali sedikit orang-orang yang khusus yang sahih dan hasan. Sakliane kalian krungu hadis dapat dari saya kasih tahu sahih dan rawi ini kayak gini. Tapi ono kitab-kitab Kutubus Sittah meskipun orang kafir rawahul Bukhari Muslim sahih koda. Meskipun itu kamu udah kafir, soalnya dia menisbatkan dulu anak jadi Sahih Bukhari ini ada, berarti betul sahih. Alhamdulillah. Itu makanya ini juga target buat kita itu memegang hadis-hadis yang di kitab-kitab yang sahih atau hasan. Oleh kita menghindari kitab ala Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala 99 asman. Inna lillahi sesungguhnya bagi Allah taala 99 asman, ada 99 nama, mi'atan yaitu 100 illa wahidan kecuali satu. Man ahsaha dakhalal jannah. Man ahsaha siapa yang menghafalkan, siapa yang menghafalkan atau menjaga, siapa yang menghafalkan atau menjaga 99 nama, dakhalal jannata pasti, yaitu pasti, dakhalal jannata pasti masuk surga. Rawahul Bukhari Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ini masuk surga itu member ya. Masuk surga menghafal 99 asmaul husna pasti masuk surga. Ini nge-share satu rojab haram neraka. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala 99 asman. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Mi'atan illa wahidan, yaitu 100 kecuali satu. Ada ulama yang mengatakan iki 99 nama ini bukan tahdid. Nabi tidak bermaksud untuk membatasi. Allah hanya punya 99 nama. Enggak gitu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghabarkan Allah itu punya nama itu di antara banyaknya nama-nama Gusti Allah ada 99 yang siapa kalau hafal man ahsa dakhalal jannah, yang siapa kalau orang itu hafal atau menjaga itu pasti masuk surga. Dan selain 99
Ada di luar 99 yang juga nama Allah ada. Maksudnya tidak membatasi, tapi ada fadilah khusus. Nah, di antara banyak namanya Allah, ada yang fadilahnya itu khusus, yaitu 99 nama, yaitu siapa yang menghafalkan atau menjaga pasti masuk surga. Ada selainnya nama-nama yang di 99 tapi itu namanya Gusti Allah ada. Tapi kita bisa mengetahui iku ismullah itu harus ada dalil tauqifi. Harus dari dalil petunjuk Nabi. Bukan dari karangan-karangan. Bukan, nggak boleh kita memberi nama sama Allah, tak kasih nama terus itu kita nisbatkan itu namanya Allah, nggak boleh. Meskipun dari segi makna betul, tapi nggak boleh kita sebut itu namanya Gusti Allah. Khaliqul Hajar, sang pencipta batu, itu namanya Allah. Kita betul nggak maknanya itu pada Gusti Allah? Betul, tapi itu kita menyebut namanya Allah itu Khaliqul Hajar. Ya nggak boleh kalau kita menyebut itu nama punya namanya Allah, meskipun dari makna betul Allah penciptanya batu. Ada Nabi SAW itu menetapkan Allah punya nama selain 99 itu ada. Tapi itu dari hadis Nabi harus. Contohnya ya Hannan, ya Mannan. Itu ada di dalam hadis bahwa Allah itu punya nama Al-Hannan, Al-Mannan. Enggak ada di 99. Ada juga At-Tayyan. At-Tayyan itu juga tidak ada di 99, tapi itu juga dalam hadis disebutkan itu namanya Gusti Allah. Yang paling afdol di antara 99 itu lafzul jalalah, yaitu Allah yang paling afdol. Iki tafdhil ya. Soalnya bukan tankis, gak ada yang nakes. Ismullah kamil, fadil semua. Cuma para ulama mengatakan soalnya 99 ini muaranya itu kepada lafzul jalalah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rauf. Gak ada orang mengatakan Allah min asma'ir Rauf. Allah adalah termasuk namanya Ar-Rauf, gak ada. Tapi orang mengatakan Ar-Rauf adalah termasuk namanya. Nah, berarti sumbernya Allah, lafzul jalalah. Ada yang mengatakan selain 99 ada juga Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Siapa yang berdoa minta sama Allah dengan Ismullahil A'zam pasti Allah ijabah. Ada yang mengatakan Ismullahil A'zam itu lafzul jalalah itu ya Allah. Ada yang mengatakan lafzul Ismullahil A'zam ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada yang mengatakan lafzul jalalah itu ya Hayyu ya Qayyum. Ada yang mengatakan dari hadis Nabi juga Ismullahil A'zam itu ada di awal, ada di dalam ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan juga awal Al-Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul Allahu alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba al-hayyul qayyum. Ada yang mengatakan dalam hadis juga ada satu sahabat doa Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya Nabi bersabda laqad sa'alallaha bismihi idza su'ila bihi a'ta. Dia sudah betul-betul minta sama Allah dengan nama Allah yang kalau dia minta setelahnya pasti Allah kasih. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Ada dulu Syekh Yazid Al-Bustami ditanya tentang Ismullahil A'zam, apa itu? Jawabnya
semua nama Allah kalau ketika kau manggil kau tenggelam dalam sifat ahadiyahnya Allah, maka terserah pilih nama yang mana dari namanya Allah, ikulah ismullahil a'zam. Ada dulu juga saya dengar dari Kiai Sahal Mahfud rahimahullah, Kiai Haji Sahal Mahfud rahimahullah kajen. Itu saya dengar beliau dawuh, ada yang mengatakan kalau ismullahil a'zam itu masing-masing orang beda-beda. Bagi fulan ismullahil a'zam adalah ini, bagi yang lain ismullahil a'zam adalah ini. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Walhasil semua yang menjaga masuk surga. Menjaga itu ada yang mengatakan hafal, malah arek-arek ada apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terus SD, MI, terus lari. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menjaga pasti masuk surga. Kalau yang dimaksud menjaga itu hafizah, hafal, ya mudah-mudahan. Dan itu artinya lebih ringan ketimbang maknane ahsa yang artinya itu mengamalkan. Maknane takhalluk, berakhlak seperti arti-artinya itu lebih sulit, lebih gampangan menghafal. Terus ya ini berarti target lagi, anjuran lagi buat kita itu ngapal asmaul husna. Mudah-mudahan kita tanam ke rojak bahwa yang dimaksud ahsaha itu memang hafidhaha. Akhirnya itu target buat kita menghafal asmaul husna. Atau nih misal lebih sempurna, ya target buat kita takhalluk bi asma'illah. Ketika orang itu nyebut ya Rahman, dia itu takhalluk harus punya rahmah. Wahakata. Fadilah orang ketika membaca asmaul husna, yaitu mengamalkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, panggilah dengan asmaul husna. Berarti mengamalkan perintah Gusti Allah. Fadilahnya juga ketika orang membaca asmaul husna, dia nggak usah doa. Membaca namanya sudah hajat dikasih ke sama Allah. Otomatis. Dia ketika membaca ya Rahman, artinya ya Allah, saya memohon rahmahmu dengan wasilah namamu Ar-Rahman. Ya Ghaffar, artinya ya Ghaffar, Maha Pengampun. Otomatis kalian cuma ya Ghaffar titik, artinya ya Allah, saya minta ampunanmu dengan wasilah namamu Al-Ghaffar. Ya Razzaq, walhasil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min. Hajat semua, gak usah doa-doa yang banyak, cukup asmaul husna itu otomatis hajat. Paham ya? Ya Razzaq, yakni ya Allah, saya minta rezeki dengan wasilah namamu Ar-Razzaq. Ya Muntakim, Maha menyiksa, berarti minta ya Muntakim, minta siksaan buat musuh-musuh kaum muslimin, orang-orang yang jadi musuhnya Kanjeng Nabi, musuhnya kaum muslimin. Ya Muntakim. Fadilah. Tinggal 2 hadis, insya Allah kita khatam ke. Ini hari Jumat, besok hari Sabtu, biasanya libur ya, Sabtu ya. Insya Allah khataman malam Ahad. Itu sekaligus 7:30 nanti ba'dal Isya. Malam Ahad jam 7:30 ba'dal Isya. Itu sholat tarawih jamaah di sini. Pada tarawih, maulid, terus khataman kitab Nurul Iman sama kitab-kitab lainnya yang dikasih di posoan tahun ini. Malam Ahad, besok ba'dal Isya 7:30. Tarawihnya mulai sholat Isya dan tarawih jamaah 7:30. Pada itu juga maulid sama khataman kitab insyaallah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلوات نور الذات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.